Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kan saya mulai saja paparan presentasi ini dalam forum pertemuan ilmiah FIT dan Munas ke-17 ISI 2020 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 Oktober tahun 2021. Adapun judul dari penelitian ini yaitu terkait dengan tempat evakuasi sementara wisatawan korban kecelakaan arung jeram di Sungai Telaga Wajah das Unda Provinsi Bali. Saya sendiri dengan Mas Saiful dan case kedua ketiganya itu Pak Jati Mardiatno, Renani Heru Nyatmiko. Kami dari Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Penelitian ini merupakan bagian dari tesis saya, yakni yang pertama saya paparkan mengenai pendahuluan metode penelitian hasil pembahasan kesimpulan. Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan wisatawan dari tahun 96 sampai tahun 2019. Itu tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Mancanegara seluruh dunia tahu bahwa Bali merupakan pulau yang dikenal banyak wisatawan sebagai pulau yang punya banyak destinasi wisata. Adapun potensi wisata salah satunya yang akhir-akhir ini hit antara lain yaitu atau populer antara lain yaitu Pantai Pandawa itu pada gambar A, wisata Sumba Jati Luwih yang memanfaatkan wisata persawahan panorama alam itu pada gambar C, dan wisata budaya seperti Pura Ulun Danu pada gambar B. Nah sebenarnya di lain hal ada sebuah wisata minat khusus atau wisata yang pecintanya hanya kalangan tertentu, yakni wisata arung jeram. Itu belum banyak dikenal, namun sebenarnya sudah sedikit populer karena pecintanya hanya orang-orang tertentu atau wisatawan-wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang mempunyai adrenalin tertentu. Kenapa dikatakan wisata minat khusus? Dikarenakan untuk mengarungi atau untuk menikmati wisata tersebut perlu sebuah keahlian tertentu. Dalam hal ini yaitu keterampilan untuk mengarungi arung jeram. Arung jeram merupakan wisata yang penuh dengan risiko. Salah satunya yaitu pernah terjadi sebuah kecelakaan hingga menimbulkan kematian yaitu pada wisatawan asal India itu tahun 2019. Selanjutnya yaitu penelitian ini memfokuskan pada lokasi spasial, tempat-tempat strategis, tempat-tempat alternatif, di mana ketika terjadi misalkan di sini terjadi kecelakaan, kira-kira dibawa kemana wisatawannya tersebut. Nah, penelitian itu menjawab tantangan tersebut, yaitu salah satunya yaitu lokasi yang ada lahan kosongnya dekat dengan sungainya, terus ada tutupan lahannya yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk sementara evakuasi, dekat dengan jarak jalan sehingga hal yang seperti ini, misalnya ilustrasi seperti ini tidak terjadi lagi. Adapun metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan spatial multi kriteria analisis yang telah digunakan juga oleh Mas Kit et al. Tahun 2020 untuk analisis data menggunakan teknik sistem informasi geografi. Untuk lokasi sendiri yaitu lokasinya fokusnya di Sungai Telaga Wajah das Unda Provinsi Bali. Adapun metode penelitian ini khususnya untuk bahannya yaitu menggunakan bahan terasar egg, itu merupakan sebuah lem dengan resolusi spasial 5 meter untuk ekstraksi data RAM. Untuk Citra Sentinel-2A ini akuisnya tahun 25 Agustus dikarenakan kenapa? Karena dengan tutupan awan kurang dari 10% itu untuk mengekstraksi atau mendapatkan data bar soil index dan beberapa alat yang lainnya. Dan beberapa bahan lainnya maksud saya. Untuk alatnya yaitu ada Java OpenStreetMap. Ini untuk editing data yang telah diekstraksi dari QGIS dan beberapa data yang lainnya seperti GPS dan beberapa data lainnya. Nah, untuk akuisisi data untuk Citra Sentinel ini saya download secara free pada website ini, sayhub.copernicus.eu. Untuk data jalan serta untuk data jalan saya ekstraksi dari OpenStreetMap itu menggunakan OSM Downloader.
Sedangkan untuk jarak dari sungai ini karena sungai utama detail, jadi saya meditasi sendiri dengan base map menggunakan citra resolusi tinggi dari Badan Informasi Geospasial. Nah, ini merupakan sebuah kriteria untuk penetapan tempat evakuasi sementara, di mana kalau misalnya kita tinjau dari jarak dari sungai itu semakin dekat dengan sungainya, skornya semakin tinggi. Untuk bar soil index semakin nilainya tinggi, hal ini dalam konteks bahwa BSI ini semakin tinggi adalah lahan kosong maupun lahan pemukiman, karena bar soil index merupakan sebuah indeks untuk mengekstraksi lahan kosong maupun bangunan. Semuanya ini cocok diterapkan pada perkotaan, karena di perkotaan itu susah membedakan atau mungkin susah membedakan antara vegetasi dan non vegetasi. Hal ini seperti itu. Terus selanjutnya itu kemiringan lereng. Untuk kemiringan lereng ini semakin rendah kemiringan lerengnya artinya semakin mudah dia menjangkau atau semakin mudah sebagai alternatif tempat evakuasi sementara, sehingga skor-skor yang 5 ini merupakan skor-skor yang alternatif nantinya untuk sebagai tempat evakuasi, termasuk juga jarak dengan jalan. Artinya semakin dekat dengan jalan semakin mudah atau gampang melakukan evakuasi. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan banyak sekali metode. Yang pertama yaitu untuk analisis jarak menggunakan proximity analysis, itu khususnya untuk Euclidean distance. Untuk bar soil index ini untuk mendapatkan tingkat tutupan lahan sebenarnya itu menggunakan semua algoritma seperti ini, menggunakan band 11, band 4, Panda Centra, Sentinel 2. Selanjutnya untuk koreksi citra itu menggunakan Dark Object Subtraction, menggunakan DOS pada aplikasi Quantum IS yang setelah juga dilakukan oleh Layamani et al. Tahun 2021, dan untuk klasifikasinya menggunakan natural mixing juga dilakukan oleh Basov et al. Tahun 2021. Untuk algoritmanya seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan dari riset ini. Ini merupakan data statistik di mana kalau jauh dari sungai kriteria 2.000 sampai 4.000 meter inilah yang paling mendominasi. Di sisi lain untuk jarak dari jalan 0 sampai 500 sampai ini adalah yang mendominasi karena luasnya yang paling tinggi. Namun dalam konteks ini yang paling direkomendasikan untuk tempat evakuasi sementara adalah yang skornya 5 ini, yaitu kalau misalnya dari sungai 0 sampai 500 meter maupun jalan yaitu 0 sampai 500 meter. Begitu pula dengan bar soil index. Kalau kita lihat luasannya, spasialnya per masing-masing desa, yang paling luas adalah kelas 2 ini atau kriteria nomor 2 ini, yaitu min 0,33 sampai dengan min 0,25, karena di sana atau tempat penelitian ini merupakan penelitian yang di daerah sungai, di tepi sungai, sedikit sekali pemukiman, sehingga banyak ditemukan vegetasi kerapatan tinggi, yaitu sehingga luasan yang paling mendominasi yang inilah. Selanjutnya saya paparkan mengenai spasialnya. Untuk kelarengan juga seperti itu. Kelarengan dinominasi dengan kelarengan yang nilainya skornya paling rendah, yaitu di atas 30%. Karena kita tahu bahwa lokasi penelitian ini mempunyai kelarengan yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai sebaran spasialnya. Kalau misalnya kita tinjau dari jarak dari sungai, ini merupakan sungai utamanya, yaitu titik A, B, C ini merupakan segmennya, ini merupakan jaraknya. Jadi jarak yang paling dekat yaitu 0 sampai 500. Jadi inilah yang paling alternatif atau lokasi-lokasi di sekitar sungai ini yang paling alternatif untuk melakukan evakuasi sementara. Selanjutnya yaitu jarak dari jalan. Yang warna-warna putih ini memanjang ini merupakan jalannya. Jadi ini merupakan hasil Euclidean distance atau proximity analysis, sehingga rata atau masing-masing secara spasial warnanya merah ini menunjukkan artinya jarak dari jalan itu rata-rata 0 sampai 500. Nah, ini merupakan hasil bar soil index. Ini yang warna-warna putih ini yang saya highlight warna merah ini, maksudnya outline-nya warna merah ini merupakan lahan-lahan yang recommended atau rekomendasi untuk dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara, karena ini merupakan pemukiman. Ini bisa jalan, ini lahan-lahan kosong, sehingga ketika mungkin terjadi sebuah kecelakaan pada sungai ini, misalkan di sini segera dilarikan ke wilayah ini. Dan di sisi lain ada parameter terakhir yaitu kelarengan. Nah, kalau kita tahu bahwa sepanjang sungai ini merupakan zona merah, artinya kelarengannya tinggi. Di sini juga dataran tinggi, kelarengannya juga tinggi, sehingga ini belum direkomendasikan untuk tempat evakuasi sementara. Nah, untuk mendapatkan hasil komparasi daripada masing-masing riset ini dilakukan wake trip
some overlay sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan seberang spasial, tempat evakuasi sementara, serta grafiknya. Nah, ini yang saya highlight warna hitam ini merupakan tempat yang paling rekomendasi untuk tempat evakuasi sementara jika terjadi sebuah kecelakaan pada wisatawan yang sedang melakukan wisata arung jeram. Misalkan ketika melewati titik A sama B pada desa Rendang misalkan, atau pada desa Muncan misalkan, atau desa Rendang. Nah, kemudian terjadi kecelakaan di sini, langsung kita bawa ke sini untuk melanjutkan atau untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Begitu pula untuk dari segmen B menuju C, misalkan langsung kita bawa ke sini. Artinya tempat-tempat yang hijau ini merupakan tempat yang paling recommended untuk evakuasi sementara kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan arung jeram, sehingga bisa dibawa ke tempat selanjutnya, misalnya rumah sakit, puskesmas, atau tempat-tempat lainnya untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Ini merupakan sebuah data grafik mengenai desa-desa yang potensial dijadikan sebagai tempat untuk evakuasi, di mana kalau rata itu kebanyakan desa-desa tersebut tidak rekomendasi, karena kalau lihat grafiknya kebanyakan tidak sesuai dan kurang sesuai. Namun kalau kita lihat tren warna hijau ini, semua desa mempunyai potensi, khususnya desa-desa yang berada di sekitar sungai ini. Seperti itu. Ini seperti yang kalau kita lihat dari grafiknya, yang paling tinggi itu adalah desa Ketambuanan juga tinggi, desa Muncan juga tinggi, serta beberapa desa yang berada di sekitar dekat sungai ini merupakan desa-desa yang potensial dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara ketika turis sedang mengalami kecelakaan arung jeram. Nah, ini merupakan sebuah hasil juga. Ini misalnya saya visualisasikan, misalkan ini yang saya bilang sebelumnya, misalkan ini merupakan saya ambil di lapangan ketika kami sedang mengarungi arung jeram Sungai Telaga Wajo. Ini merupakan sebuah meander sungai. Letaknya di sini, ini kurang lebih seperti ini. Hal yang seperti inilah yang menyebabkan tingkat pertolongannya susah. Artinya tingkat evakuasi juga susah ketika di sini. Nah, ketika misalkan terjadi kecelakaan di sini, misalkan, nah kemudian wisatawannya tersebut langsung kita bawa, yang paling alternatifnya di sini. Nah, kalau misalkan contoh ground check lapangannya, kurang lebih lokasi yang recommended seperti ini. Ini ada akses jalan, meskipun jalan hanya bisa dilakukan satu mobil maupun satu motor, setidaknya bisa terlebih dahulu dibawa dari sungai utama ini menuju ke lahan kosong maupun ke jalan ini atau jalan-jalan terdekat, sehingga langsung kita bawa turisnya atau siapapun yang mengalami kecelakaan pada arung jeram ini langsung menuju ke tempat selanjutnya untuk dapat penanganan lebih lanjut, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kematian seperti yang telah terjadi sebelumnya tahun 2019. Nah, adapun dari kesimpulan ini, yang pertama itu tempat evakuasi dengan kategori sangat sesuai, mempunyai luasan terkecil jika dibandingkan dengan kategori lainnya. Yang selanjutnya itu Desa Rendang, Muncan, Tangkup, Nongan mempunyai tempat evakuasi dengan kategori sangat sesuai dengan luasan di atas 100 hektar. Artinya desa tersebut sangat recommended untuk dijadikan tempat evakuasi sementara. Selanjutnya yaitu tempat evakuasi sementara dengan kategori sangat sesuai, mempunyai katedral paling dekat dengan sungai utama, terdapat aksesibilitas pada lahan kosong dan pemukiman, serta pada kemudian area yang datar. Untuk informasi sebenarnya spasial ini sangat penting dikaji untuk diteliti, karena dapat dijadikan sebagai role model atau pengembangan wisata selanjutnya untuk yang lebih aman terhadap bencana-bencana akibat, bukan bencana alam, akibat bencana teknis yang pada wisata arung jeram, khususnya pada Sungai Telaga Wajo maupun sungai-sungai lainnya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Terima kasih.